kembali lagi nih sama aku. Kenalin aku Aisyah Kalikasari Primasiwi dengan NIM 12300230036, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini aku akan menjalankan praktikum keempat mata kuliah Fisika Kesehatan yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti STMT. Untuk itu jangan lupa like, comment, and share ya buat semangat aku di video selanjutnya. Pada video kali ini aku akan membahas 3 topik saja nih. Nah, yang pertama ada pengertian biolistrik, yang kedua ada macam-macam gelombang arus listrik, dan yang ketiga ada isyarat kelistrikan pada tubuh. Simak terus sampai akhir ya. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian biolistrik. Apa sih biolistrik itu? Biolistrik adalah istilah yang mengacu pada listrik yang dihasilkan oleh organisme hidup seperti hewan, tumbuhan, atau mikroba. Ini mencakup berbagai fenomena termasuk potensial aksi dalam sel saraf, aktivitas listrik otot, dan proses biokimia yang menghasilkan energi listrik dalam organisme tertentu. Biolistrik juga dikatakan suatu energi yang dimiliki oleh jaringan biologis dan bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat yang dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Sel-sel jaringan biologis mampu menghasilkan potensial listrik yang melapisi lapisan permukaan luar yang bermuatan positif dan permukaan dalam bidang batas atau membran bermuatan negatif. Di dalam sel terdapat ion Na+, K+, dan Cl-, juga protein. Pada saat tidak ada sinyal listrik, muatan yang terdapat dalam sel lebih bermuatan negatif dibandingkan pada luar sel. Untuk materi yang kedua yaitu macam-macam gelombang arus listrik. Untuk materi yang kedua yaitu ada macam-macam gelombang arus listrik. Ada 9 gelombang arus listrik dan yang pertama ada arus bolak-balik atau sinusoidal. Yang kedua ada arus setengah gelombang, yang ketiga ada arus setengah penuh, yang keempat ada arus searah murni, yang kelima ada faradik, yang keenam ada setangkan faradik, yang ketujuh ada setangkan sinusoidal, yang kedelapan ada galvanik yang interputus, dan yang kesembilan atau yang terakhir ada arus gigi gergaji. Materi yang ketiga yaitu ada isyarat kelistrikan tubuh. Untuk materi yang ketiga yaitu isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama ada EMG. EMG adalah singkatan dari elektromiogram. Elektromiogram atau elektromiografi adalah prosedur pemeriksaan untuk mengukur atau merekam aktivitas listrik otot dan saraf yang mengontrolnya. Pemeriksaan ini dapat mendiagnosis gangguan pada otot, saraf, atau keduanya. Alat yang digunakan untuk mengukur yaitu elektroda yang diletakkan di atas otot. Cara penggunaannya ada 25-2000 serat otot atau sel dihubungkan dengan saraf via motor end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Sistem kerja EMG pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris dengan secara tunggal. Fungsi dari EMG adalah mendiagnosis gangguan neuromuskuler, mengevaluasi secara otot, memantau respon terhadap terapi fisik. Yang kedua ada EKG. EKG adalah singkatan dari elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik. Alat ini menerjemahkan impuls listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau. Alat yang digunakan adalah elektroda yang ditempatkan di beberapa titik pada tubuh.
Cara penggunaannya, mekanisme kerja elektrokardiogram ini ditentukan dari hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebaran impuls atau vektor saat jantung berkontraksi, yaitu depolarisasi dan repolarisasi yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram. Fungsi dari EKG ini yaitu mendiagnosis gangguan jantung seperti arrhythmia, serangan jantung, dan gangguan katup. Yang nomor 3 yaitu ada EGG. EGG adalah singkatan dari elektrogastogram. Ya, elektrogastogram adalah suatu tes di mana arus listrik yang dihasilkan oleh otot perut dirasakan dan dicatat dengan cara yang sangat mirip dengan elektrokardiogram pada jantung. Alat yang digunakan adalah elektroda yang ditempatkan di sekitar perut. Cara penggunaannya, elektroda yang ditampilkan pada bagian atas perut ini memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Fungsi dari EKG ini adalah mendiagnosis gangguan pencerna seperti gastroparesis dan gangguan motilitas lambung. Yang keempat yaitu ada ENG. ENG adalah singkatan dari elektroneurogram. Elektroneurogram adalah pemeriksaan untuk mengukur pergerakan mata dan otot yang mengontrolnya. Tes ini umumnya dilakukan untuk mendeteksi gangguan pada sistem vestibular yang meliputi bagian telinga dalam, otot mata, dan jaringan saraf yang menghubungkan keduanya untuk mengirim sinyal ke otak. Alat yang digunakan yaitu elektroda yang ditempelkan di sekitar mata. Cara penggunaannya yaitu sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf. Tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan sih. Untuk merekam aktivitas saraf, sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Fungsi dari ENG adalah mendiagnosis gangguan keseimbangan dan penyakit dalam telinga dalam atau sekitar mata. Yang kelima yaitu ada ERG. ERG adalah singkatan dari elektroretinogram. Elektroretinogram adalah pemeriksaan mata yang mengukur respon listrik sel mata yang peka terhadap cahaya. Sel yang merupakan bagian dari retina ini disebut batang dan kerucut. Alat yang digunakan yaitu elektroda yang diletakkan di dekat mata. Cara penggunaannya, pada uji ERG, pasien akan memakai tambelan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian, peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambelan pada mata akan dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetesan mata. Dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian akan disorotkan sebuah cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Fungsi dari ERG ini adalah mendiagnosis gangguan mata seperti retinitis, pigmentosa, dan degenerasi makula. Yang keenam yaitu ada EOG. EOG adalah singkatan dari elektrookulogram. Elektrookulografi adalah teknik untuk mengukur potensi berdirinya kornea retina yang ada antara bagian depan dan belakang mata manusia. Sinyal yang dihasilkan disebut elektrookulogram. Aplikasi utamanya adalah dalam diagnosis oftalmologis dan dalam merekam pergerakan mata. Berbeda dengan elektroretinogram, EOG tidak mengukur respon terhadap rangsangan visual secara individu. Alat yang digunakan yaitu elektrodanya ditempatkan di sekitar mata. Untuk cara penggunaannya, pada pengukuran ini sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0,0.
EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur, dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, suatu mata kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibularnya atau keseimbangan kedua mata kita. Fungsi dari EOG yaitu mendiagnosis gangguan penglihatan dan masalah saraf yang mempengaruhi kontrol mata. Yang ketujuh yaitu ada EEG. EEG adalah singkatan dari elektroencephalogram. Elektroencephalogram adalah tes untuk mengukur aktivitas listrik di otak menggunakan alat berbentuk cakram logam kecil atau elektroda yang terpasang pada kulit kepala kita. Tes ini dapat mengidentifikasi aktivitas listrik yang abnormal di otak kita, yang mungkin mengindikasikan adanya kelainan sistem saraf atau penyakit otak tertentu. Alat yang digunakan yaitu elektroda yang diletakkan di kepala. Cara penggunaannya yaitu elektroencephalogram dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak kita. Fungsi dari elektroda ini yaitu mendiagnosis gangguan neurologis seperti epilepsi, tumor otak, dan gangguan tidur. Jadi aku telah menyampaikan semua materi yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian yang menonton bisa lebih paham sama apa yang aku sampaikan tadi, dan bisa bermanfaat juga buat mata kuliah maupun mata pelajarannya kalian. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di video praktikum aku selanjutnya. Bye bye.